Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana memasukkan transaksi ke dalam jurnal.id. Di sini kami memakai UMKM, industri kreatif, yaitu Hexagonal Craft. Hexagonal Craft memulai usahanya dengan modal 20 juta. Dan nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang dashboard dan laporan. Untuk dashboard adalah menu utama yang menunjukkan data arus kas, penjualan terhutang, tagihan belum dibayar, daftar akun terpantau, piutang usaha, biaya operasional, laba rugi, dan kas. Di dashboard ini, kita bisa melihat laporan dalam kurun waktu yang bisa kita inginkan, mulai dari harian, mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan. Selain melihat data, kita juga menginput data baru sesuai dengan menu yang kita inginkan. Lalu saya akan lanjut ke laporan. Di menu laporan, kita bisa melihat laporan lebih detail, mulai dari sekilas bisnis, penjualan, pembelian, produk, aset, bank, dan pajak. Di tiap menu yang dijelaskan, terdapat menu-menu laporan keuangan sesuai kategori. Misal, di sekilas bisnis, ada menu neraca buku besar laporan laba rugi. Lalu, di menu penjualan, terdapat daftar penjualan, penjualan per pelanggan, laporan piutang pelanggan, dan usia piutang. Dan terakhir, di pajak, terdapat laporan pajak pemotongan dan laporan pajak penjualan. Di sana kita bisa melihat satu persatu, sesuai dengan keinginan kita, melihat laporan yang ingin kita lihat. Lalu, kita bisa contohkan di melihat laporan jurnal. Di laporan jurnal, kita harus memasukkan tanggal mulai dan tanggal selesai, sesuai dengan jurnal yang ingin kita lihat. Contoh pada tanggal mulai tanggal 1 bulan 4 2022 hingga tanggal selesai tanggal 29 bulan 4 2022. Di akun pertama terdapat bank deposit, yaitu kas masuk sebesar 20 juta di kolom debit dan modal pemilik masuk ke kolom kredit sebesar 20 juta. Lalu tanggal 3 bulan 4 2022 ada laporan berjudul purchase invoice yang dimana ada beban pokok pendapatan sebesar 3.750 masuk ke kolom debit
dan hutang usaha masuk ke kolom kredit sebesar 3.750.000. Lalu pada tanggal 7 ada sales invoice terdiri dari piutang usaha yang masuk ke kolom debit sebesar 750.000. Lalu ada pendapatan jasa yang masuk ke kolom kredit sebesar 750.000. Lalu pada tanggal yang sama, tanggal 7 bulan 4 2022, terdapat receive payment. Ada kas masuk ke kolom debit sebesar 750.000 dan piutang usaha masuk ke kolom kredit 750.000. Lalu keesokannya pada tanggal 8 bulan 4 2022 masuk expense yaitu biaya gaji karyawan sebesar 1 juta, lalu di kas masuk ke kolom kredit sebesar 1 juta. Lalu pada tanggal 10 masuk lagi expense sebesar 200.000 yaitu beban listrik yang masuk ke kolom kredit dan kas yang keluar yang masuk di kolom kredit sebesar 200.000. Lalu pada tanggal 12 bulan 4 2022 ada pengeluaran lagi berupa beban gaji karyawan sebesar 1 juta di kolom debit dan kas di kolom kredit sebesar 1 juta. Lalu tanggal 14 ada pengeluaran lagi, yaitu biaya iklan sebesar 450.000 masuk ke kolom debit dan kas sebesar 450.000 masuk ke kolom kredit. Lalu pada tanggal 15 ada laporan jurnal yang berjudul Bank Wit Rawal, yaitu berupa peralatan kantor sebesar 175.000 masuk ke kolom debit dan kas masuk ke kolom kredit sebesar 175.000. Lalu pada tanggal 17 ada pengeluaran yaitu biaya konsumsi sebesar 1.028.000 yang masuk ke kolom debit dan kas sebesar 1.028.000 yang masuk ke kolom kredit. Lalu pada tanggal 21 ada sales invoice berupa piutang usaha sebesar 2.250.000 masuk ke kolom debit dan pendapatan jasa sebesar 2.250.000 yang masuk ke kolom kredit. Lalu pada tanggal 21 hari yang sama terdapat receive payment berupa kas sebesar 2.250.000 masuk ke kolom debit dan piutang usaha masuk ke kolom kredit. Lalu pada tanggal 23 terdapat pengeluaran yaitu biaya telepon sebesar 350.000 yang masuk ke kolom debit dan kas yang masuk ke kolom kredit. Lalu pada tanggal 28 terdapat pengeluaran lagi berupa beban gaji karyawan sebesar 1 juta masuk ke kolom debit dan kas masuk ke kolom kredit sebesar 3.750.000. Lalu pada tanggal 28 hari yang sama terdapat receive payment berupa kas sebesar 1.200.000 yang masuk ke kolom debit dan piutang usaha yang sebesar 1.200.000 masuk ke kolom kredit. Di sini dalam laporan ini kita bisa melihat dalam satu bulan itu kita melakukan debit sebesar 40.103.000 dan di kredit sebesar 40.103.000. Baik, akun kas. Akun kas merupakan akun yang berfungsi untuk mencatat perubahan uang seperti penerimaan uang atau pengeluaran kas. Akun yang berkaitan dengan tunai atau uang dan yang setara dengan itu termasuk akun kas seperti cek, giro, dan lain-lain. Di dalam akun kas terdapat saldo kas dalam IDR senilai 15.047.000 dan saldo akun kredit daftar akun kas. Di dalam daftar akun kas terdapat kode akun, nama akun, saldo bank, saldo jurnal, dan tindakan kas dan bank. Yang pertama, kas terdapat di saldo jurnal senilai 15.047.000. Rekening bank senilai 0, giro 0.
Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utamanya adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga menyederhanakan buku besar. Di dalam penjualan, terdapat penjualan yang belum dibayar, penjualan jatuh tempo, dan penelunasan diterima. Faktur penjualan pada tanggal 21 bulan 4 2020 jatuh tempo tagihan berjumlah 2.250.000 pada tanggal 7 bulan 4 2022 tagihan 750.000 pada 10 bulan 4 2022 nilai 1.200.000. Aku beli. Aku mau. Untuk selanjutnya terdapat transaksi pembelian, dan di transaksi pembelian sendiri terdapat pembelian belum dibayar dalam IDR, ada pembelian jatuh tempo dalam IDR, dan yang terakhir ada pelunasan dibayar 30 hari terakhir dalam IDR. Untuk pelunasan dibayar 30 hari terakhir dalam IDR terdapat total ada 3.750.000. Di transaksi pembelian sendiri terdapat faktur pembelian yang pada tanggal 3 bulan 4 2022. Tanggal jatuh tempo tanggal 3 bulan 5 2022, status paid, sisa tagih. Untuk transaksi pembelian sendiri di sini terdapat kolom pembelian belum dibayar dalam IDR, ada juga pembelian jatuh tempo dalam IDR, dan yang terakhir ada pelunasan dibayar 30 hari terakhir dalam IDR. Untuk pelunasan dibayar 30 hari terakhir dalam IDR sendiri terdapat total 3.750.000. Ada pula faktur pembelian dalam kolom transaksi pembelian. Di sini ada tanggal 3 bulan 4 2022, tanggal jatuh tempo tanggal 3 bulan 5 2022. Supplier kayu, statusnya paid dan sisa tagihan dalam IDR-nya kosong. Ada pula total dalam IDR-nya 3.750.000. Untuk biaya sendiri terdapat biaya pengeluaran. Total biaya bulan ini dalam IDR ada biaya 30 hari terakhir dalam IDR dan ada biaya belum dibayar dalam IDR. Berikut terdapat daftar biaya meliputi tanggal 28 bulan 4 2022, kategori beban gaji karyawan, penerima karyawan, status paid, sisa tagihan dalam IDR,
Rp0 dan total dalam IDR ada 1 juta. Berikut untuk tanggal 25 bulan 4 2022 terdapat kategori biaya transportasi penerima Pertamina status paid, sisa tagihan Rp0 dan total dalam IDR terdapat 200.000. Selanjutnya ada tanggal 23 bulan 4 2022 kategori biaya telepon penerima Telkom status paid, sisa tagihan Rp0 dan total dalam IDR ada Rp350.000. Untuk selanjutnya ada tanggal 17 bulan 4 2022. Ada kategori biaya konsumsi penerima ayam nelongso, statusnya paid, sisa tagihan dalam IDR Rp0 dan total dalam IDR ada Rp1.028.000. Selanjutnya ada tanggal 14 bulan 4 2022, kategori biaya iklan penerimanya kosong, status paid, sisa tagihan Rp0 dan total dalam IDR ada Rp450.000. Selanjutnya tanggal 12 bulan 4 2022, kategori beban gaji karyawan. Dan penerima ada karyawan status paid, sisa tagihan dalam IDR Rp0 dan total dalam IDR ada 1 juta. Untuk tanggal 10 bulan 4 2022 ada kategori beban listrik penerima PIN statusnya paid. Sisa tagihannya ada Rp0 dan total dalam IDR ada 200.000. Selanjutnya yang terakhir ada tanggal 8 bulan 4 2022 ada kategori biaya gaji karyawan penerima karyawan status paid, sisa tagihan dalam IDR-nya Rp0 dan total dalam IDR terdapat Rp1 juta. Selanjutnya di menu kontak. Di menu kontak ini kita menemukan daftar pelanggan. Nah, di mana di bawah sudah terdapat piutang belum bayar, piutang jatuh tempo, kredit, memo. Daftar pelanggan ini terdapat daftar-daftar pelanggan jika kita masukkan ke ada pelanggan dan toko bangunan ke atas. Nah, di atas terdapat tambah kontak baru. Di situ kita dapat menambah daftar pelanggan yang ada yang terdapat pada. Dan selanjutnya ada supplier atau pemasok. Di supplier dan pemasok ini mirip seperti pelanggan sebelumnya. Ada daftar-daftar supplier. Ada ayam nelongso, kayu, Pertamina, Telkom, dan Toko Budi. Di menu karyawan juga terdapat juga sama, mirip seperti pelanggan dan supplier. Daftar karyawan cuma terdapat karyawan.
Selanjutnya di menu produk. Di sini ada barang dan jasa, gudang, dan aturan harga. Di sini ada ringkasan, ada stok tersedia, ada jenis stok tersedia, kategori produknya. Di sini ada menu barang dan jasa, ada format kode produk, nama produk, kategori produk, quantity, batas minimum, unit, harga rata-rata, harga beli terakhir, harga beli, dan harga jual. Di sini ada transaksi nama produk hexagonal craft, tipenya unit, harga rata-ratanya 0, harga beli terakhirnya 0, harga belinya 0, harga jualnya 150.000. Yang kedua ada nama produk kayu. Di sini masuk unit, harga rata-ratanya 0, harga beli terakhirnya 0, harga belinya 0, harga jualnya juga 0. Selanjutnya ada nama produk penjualan. Di sini ada unit, namanya buah. Di sini ada harga rata-ratanya 0, harga beli terakhirnya 0, harga belinya 0, dan harga jualnya juga 0. Di dalam produk ini juga bisa melihat gudang, daftar gudangnya, daftar langsung gudang, dan membutuhkan persetujuan. Di sini bisa melihat data import. Selanjutnya di menu pengaturan aset. Di menu pengaturan aset terdapat aset agenda, aset aktif, dilepas, dan penyusutan. Dan di bawahnya terdapat aset belum tersimpan. Di dalam aset belum tersimpan terdapat tanggal akuisisi, barang, faktur, biaya akuisisi, dan action. Dan di aset aktif, terdapat daftar aset yang di dalamnya terdapat tanggal akuisisi, detail aset, akun aset, biaya akuisisi, nilai buku, dan action. Selanjutnya, di sebelahnya aset aktif terdapat dijual atau dilepas. Daftar aset. Di daftar aset terdapat tanggal, detail aset, nomor transaksi, harga jual, untung atau rugi, dan action. Dan sebelahnya lagi, di sebelahnya dijual atau dilepas, ada penyusutan. Jadwal penyusutan. Di dalam jadwal penyusutan terdapat detail aset, periode, nilai, metode, dan penyusutan. Selanjutnya di menu daftar akun. Di menu daftar akun terdapat kunci, kode akun, nama akun, kategori akun, pajak, dan saldo dalam IDR. Nama akun kas, kategori akun, kas, dan bank. Saldo dalam IDR-nya 15.047.000. Dan nama akun rekening bank, kategori akun, kas, dan bank, saldo dalam IDR-nya 0. Giro, nama akun giro,
Kategori akun kas dan bank, saldo IDR-nya 0. Dan nama akun piutang usaha, kategori akun piutang, saldonya 0. Piutang belum ditagih, kategori akun piutang, dan saldo IDR-nya 0. Cadangan kerugian piutang, kategori akun piutang, saldo IDR 0. Peralatan kantor, kategori akun piutang, saldo IDR 105.000. Dan persediaan barang, kategori persediaan, saldo IDR 0. Piutang lainnya, kategori aktiva lancar lainnya, saldo IDR 0. Piutang karyawan, aktiva lancar lainnya dan saldo 0, dan dana belum disetor, aktiva lancar lainnya, saldo IDR-nya juga 0, aset lancar lainnya, aktiva lancar lainnya, dan saldo IDR juga 0, biaya dibayar di muka, aktiva lancar lainnya, saldo IDR 0, dan uang muka, aktiva lancar lainnya, saldo IDR-nya juga 0, dan PPN masukan, aktiva lancar lainnya, saldo IDR 0. Uang muka, aktiva lancar lainnya, saldo IDR 0, PPN masukan, aktiva lancar lainnya, saldo IDR 0, pajak dibayar di muka, PPh 22, aktiva lancar lainnya 0, pajak dibayar di muka, PPh 23, aktiva lancar lainnya 0, pajak dibayar di muka, PPh 25, aktiva lancar lainnya 0. Dan saya klik pajak kelola pajak lebih mudah dan cepat melalui integrasi dengan klik pajak. Seifa. Tak, stop dulu. Laporan laba rugi. Dan tanggal Rifin pendapatan jasa 3 juta. Total dari Rifin cash of sales, beban pokok pendapatan 3.750.000, beban listrik 200.000, beban gaji karyawan 2 juta, beban biaya iklan 450.000, biaya konsumsi 1.028.000,
biaya telepon 350.000, biaya transaksi 200.000. Total dari keseluruhan yaitu 5.978.000.